kali kedua kata teman-teman yang udah menyelenggarakan kelas collaboration IT gitu ya. Di sebelumnya materinya cukup berbeda dan di sekarang ini juga materinya berbeda teman-teman gitu. Dan nantinya akan dibantu sama Pak Jais yang akan memberikan materi terkait DevOps ya teman-teman. Mohon nanti disimak gitu. Dan boleh nanti teman-teman juga kenalan sama Pak Jais, boleh ditanyakan materinya terkait materi atau pengalaman di industri seperti apa supaya nanti bisa memberikan gambaran teman-teman mengenai future skills nih di bidang IT sekarang kayak gimana nih Pak Jais gitu ya. Tantangannya juga kayak gimana nih kita masih semester 4 gitu. Supaya Hmm, teman-teman juga punya referensi nantinya. Kalau ya. misalnya nanti udah lulus kuliah gitu. Oke, dari saya Pak Jais mungkin supaya lebih maksimal, Pak Jais saya langsung serahkan ke Pak Jais ya untuk memaparkan materinya begitu. Oke. Dipersilakan Pak Jais. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Boleh Pak. respon? Udah Pagi. terdengar belum? Oke, Yuk. aman ya. Wah, ini boleh lewat chat kalau ada yang memang malu-malu ataupun ini ya agak kesusahan untuk open mic gitu ya. Nggak masalah, yang penting responnya tetap semangat. Semoga di sini udah pada sarapan belum ini? Mau pelajaran agak berat soalnya ini. Belum sarapan. Aduh, sarapan dikit aja nggak apa-apa, nggak perlu kenyang ya teman-teman karena yang penting ada terisi gitu ya. Oke, kita mulai. eh Share screen sudah ya? Sudah cukup jelas di sini? Halo? Sudah jelas belum share screen-nya? Sudah. Atau Sudah. ada yang masih hitam? Udah, oke. Aman. Ya, teman-teman semua diharapkan untuk tetap on cam ya, kalau memang dirasa itu memungkinkan. Kalau misalnya memang ada kebutuhan untuk ke belakang dan lain-lainnya, silakan bisa diizin dulu jadi kita tahu untuk pesertanya gitu ya. Oke, kita mulai saja ya. DevOps atau developer operasional biasanya ya sebutannya. Di sini ada yang kebayang nggak DevOps itu apa? Ada yang tahu? Boleh mungkin secara gambaran kasar nggak apa-apa. Ada yang udah belajar mungkin ya kayak lihat di Locker gitu, DevOps, rekrut DevOps itu apa sih kayak gitu. Ada yang tahu nggak? Mungkin Mas siapa ini? Mas Nizam tahu Mas DevOps apa? Secara garis besar nggak masalah. Kita agak ke praktikal ya, jadi nggak kaku banget. Di kolom chat sudah ada nih Pak Jais ngurus Oh, server Mas gitu. oh, ngurus server, oke, masuk, masuk, masuk ngurus server. Ada lagi selain ngurus server? Terima kasih Mas Alfarizi ya. Selain ngurus server, ada lagi? Monggo, yang on mic, ayo. DevOps, selain ngurus server, nggak salah sih. Teman-teman, Nah, selain ngurus server, ya, perancangan infrastruktur dan maintenance. Wah, ini paket komplit ya. Paling mendekati ya, penjembatan front end dan back end. Oh, yang mau 1,3. terima kasih Kak Nizam dan Kak Afrizal. Oke, kita lanjut ya ke materi. DevOps itu kata teman-teman ada yang ngurus server, ada yang perancangan infrastruktur, ada yang jembatan front end dan back end. Mungkin maksud Kak Afrizal ini adalah API ya dalam ruang lingkup praktik. Mungkin istilah-istilah yang agak sulit nantinya teman-teman itu nanti akan bisa catat karena ilmu itu datang dengan mencatat salah satunya ya. Nanti bisa teman-teman catat nanti survei begitu ya. Oke, saya selamat datang kembali ya. Saya ucapkan selamat datang teman-teman di kelas metodologi ini ya. Apa namanya tadi? Pengembangan perangkat lunak ya. Nah, materi kali ini nanti akan mempelajari tentang DevOps, di mana nanti kita akan belajar DevOps itu apa sih, alat yang kita gunakan itu apa gitu ya. Jadi, kalau teman-teman mungkin di luar, seperti pandangan teman-teman di sini, ada Kak Nizam yang perancangan infrastruktur dan lain-lain, itu
akan lebih terbuka dan nantinya nggak yang terhambat pada proses teori kuliah semata. Jadi teman-teman di sini beruntung sekali karena di kelas ini teman-teman itu insya Allah akan belajar praktikal dari sebuah DevOps itu dalam kehidupan nyata. Jadi nggak hanya sekedar teori saja. Dan bagaimana cara menjalankan dari DevOps itu sendiri, nantinya kita akan pelajari bersama. Oke, kita masuk ke materi. Jadi, apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Nah, ini dia ya. Materinya cukup padat sekali dan mungkin teman-teman akan melihat ini di YouTube gitu ya. Di forum-forum pemrograman saya kira juga sangat terbuka sekali untuk materi-materi ini, di mana kita bisa belajar CI/CD, Git, dan di GitHub. Kenapa saya nggak menyebutkan manajemen kerja? Karena biasanya ini hanya teoritis saja, sedangkan prakteknya itu lebih kita langsung terjun biasanya. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman mungkin belajar dari YouTube itu ada CI/CD, Git, dan GitHub. Tetapi nanti dalam prakteknya di lapangan kerja itu biasanya akan lebih ke praktis dan tidak hanya sekedar teori. Di sini teman-teman bakal belajar banyak sekali yang nanti akan teman-teman mungkin praktekkan nggak hanya dalam ruang lingkup pemrograman ya teman-teman. Mungkin nanti teman-teman ada kerja kelompok itu bisa dipraktekkan juga dengan manajemennya seperti ini. Maksudnya dalam ruang lingkup kecil ya. Misalnya ada manajemen kerja dan lain sebagainya. Yang Ada. pertama nanti ada manajemen kerja DevOps, di mana nanti bagaimana software itu dikelola dari mulai perancangan atau mungkin nanti metodologi approach atau mungkin manajemen tim dan juga nanti bagaimana kita menghantarkan produk dari software itu ke klien kita atau hasil kita atau mungkin kalau di TA itu kan hasilnya itu untuk para penguji begitu ya. Yang kedua ada CI/CD yaitu continuous integration dan continuous development. Seperti proses yang tadi, continuous integration dan continuous development itu artinya ya proses yang berjalan dari mulai pengembangan sampai dengan deployment. Yang ketiga ada alat namanya Git dan juga GitHub. Nah, nanti teman-teman bakal belajar bedanya apa sih Git dan GitHub itu. Kenapa beda seperti itu ya. Oke, kita next. Perkenalkan, di sini saya Jais Al-Huda Sibokatullah ya, atau biasanya sih dipanggil Mas J aja. Saya berpengalaman di kebanyakan di program ya teman-teman. Jadi pernah jadi asisten desainer juga, ada program juga, dan juga beberapa bahasa ya. Di sini kalau kuliah saya belajar C Sharp, PHP, JavaScript, sekarang lebih sering pakai TypeScript, Go, dan Python. Di sini teman-teman di kuliah basic pemrogramannya kalau boleh tahu apa? Boleh jawab di chat ya. Pakai bahasa apa sih teman-teman sekarang? Saya pengen tahu nih yang ngehits apa nih. Jadi kita tahu nih nanti belajarnya pakai apa gitu ya. Ada yang mau jawab? Silakan. PHP, JS, keren ini. Katanya kalau pakai PHP dapat lampu ya Kak. PHP, JavaScript, lagi. Ayo teman-teman ada yang pakai bahasa lain kah? Python, oke. Lanjut, yang lain pakai bahasa apa? Bahasa Jawa, Kak. Bukan ya. Java, iya. Jawa, bukan. Ada lagi di kuliah yang sudah dipelajari? PHP, C++. Basic ini. Kalau jago C++, teman-teman itu bisa manajemen memori loh. Keren. Jadi aplikasinya nggak gampang rungkat namanya ya. Oke, banyak ya. Di sini kira-kira untuk teman-teman sendiri, menurut teman-teman semua, menjadi seorang DevOps itu butuh penguasaan bahasa pemrograman enggak? Menurut teman-teman aja. Jadi nggak perlu ini, nggak perlu melihat opini dulu. Ayo, ada yang tahu enggak? Perlu enggak kita sih? Kita kan mau setting server nih, manajemen ya kan. Perlu nggak sih belajar bahasa pemrograman? Perlu, oke. Perlu, butuh, oke. Ya, kebanyakan DevOps teman-teman. Kebanyakan DevOps itu bisa dibilang dia itu malah sudah lulus dari ini ya, pemrograman. Karena
walaupun DevOps yang sekarang itu ada serverless kalau teman-teman tahu ya, di mana kita itu bisa mendeploy atau meluncurkan program kita secara penuh tanpa bantuan dari pengkodingan, misalnya kita pakai Netlify ataupun Vercel, teman-teman bisa catat platform tersebut ya. Yang istilahnya kurang paham silakan dicatat. Itu kita tinggal klik-klik saja lalu program kita bisa jalan gitu ya. Tetapi sebagai seorang DevOps itu pasti kita akan bersinggungan dengan operating system dan juga beberapa bahasa pemrograman yang perlu kita pelajari dan bagaimana cara kerjanya. Jadi memang sangat perlu sekali, terutama lebih condong ke penguasaan mesin gitu ya. Oke, lanjut. Di sini experience saya sebagai IT support ya, atau ya bisa dibilang DevOps, full stack developer, back end, dan juga fasilitator atau pengajar di prakerja. Dan sekarang sudah mulai membuka kurs juga di beberapa tempat gitu ya. Oke, kita next. Nah, apa itu DevOps? Nah, ini kita mulai masuk ke materinya. DevOps adalah prinsip untuk mengotomatiskan serta mengintegrasikan proses antara pengembangan software dan kegiatan operasional. Prinsip ini lahir dari tiga kombinasi, yaitu praktik, tools, dan culture. Teman-teman mungkin masih kurang terbayang ya, apa itu prinsip otomatisasi dan lain sebagainya. Kita akan seiring berjalannya waktu kita akan pahami sedikit demi sedikit yang nanti teman-teman insya Allah akan lebih paham. Nah, ini dia gambaran lebih mudahnya. DevOps memudahkan dalam kolaborasi berbagai tugas yang sebelumnya terpisah seperti pengembangan, operasi TI, quality engineering, dan keamanan. Jadi, tugas seorang DevOps adalah manajemen dari sebuah aplikasi. Dalam ruang lingkup ini, teman-teman, kasusnya itu tidak hanya dalam engineer saja. Jadi, tidak hanya DevOps engineer yang terlibat dalam kegiatan DevOps. Di dalam DevOps itu ada beberapa proses, teman-teman. Yang tadi ada plan, ada build, ada kode, ada test, dan release. Namun, di zaman sekarang, atau khususnya itu perusahaan-perusahaan besar ya, kalau masih kecil biasanya itu kita cenderung ke campur ya, kadang main lead jadi DevOps seperti saya, full stack jadi DevOps juga. Atau mungkin yang terpisah seperti jadi QA gitu ya. Jadi ada yang tesnya itu di QA, ada yang kodenya di development, dan rilisnya itu menggunakan alat. Nah, itu bagian DevOps. Yang dalam singkatnya, dalam kata singkat, DevOps itu memfasilitasi aplikasi agar bisa optimal meluncur ke dalam klien atau mungkin target pasar kita gitu ya. Seperti misalnya nanti teman-teman di sini mungkin ada yang pernah bikin website gitu ya. Nah, DevOps itu teman-teman bagaimana caranya itu menghantarkan ke klien secara optimal. Di sini ada yang pernah bikin website enggak? Mungkin bisa komen. Ada teman-teman yang mungkin bisa bikin website atau pernah bikin website terus deploy di server. Ada yang udah pernah belum ini semester 4 ya? Kebanyakan tadi. Ada yang udah pernah? Silakan. Gimana biasanya deploy di ini websitenya? Ada yang udah pernah belum? Semester 4, teman-teman. Netlify. Di Netlify, wah ini udah pro ini. Serverless. GitHub Page. Oh iya, oke, GitHub Page. Yang lain lagi? Ada lagi? GitHub Action Kak, pakai VPS. Boleh. Ada lagi? Vercel. Tim Vercel. Saya juga Netlify ya. Saya langganan Netlify. Tapi testing runningnya tetap pakai GitHub ya. Ada lagi? Yang lain? Ada yang pernah pakai FTP enggak? Diupload satu-satu gitu ke server? Ada yang pernah? Ayo, jangan malu-malu. Gali ilmu sebanyak mungkin, teman-teman.
Belum pernah ada di sini yang ngupload filenya misalnya pakai PHP gitu ya. Terus nanti upload satu-satu. Dulu teman-teman, sebelum ada otomatisasi seperti GitHub Page ataupun Netlify, itu kebanyakan di tahun itu ya, tahun 2008 ya teman-teman. Berarti berapa tahun lalu? 14 atau 15 ya. Itu kalau deploy aplikasi teman-teman, itu komputernya harus nyala. Jadi kita beli server, komputer harus nyala itu file kan bisa ratusan ya atau mungkin ribuan. Kita itu upload sekali batch gitu dan kita harus nunggu lama banget sampai 1 jam 3 jam karena mungkin juga keterbatasan internet pada saat itu ya. Yang akhirnya itu tidak optimal teman-teman. Teman-teman bayangin ketika deploy itu misalnya ada satu tombol saja yang nggak bisa diklik itu bagaimana? Nah, seperti itu ya kira-kira teman-teman. Nah, di sini tugas DevOps itu yang nantinya itu bisa mengasuransi atau mengasuransi proses development itu berjalan baik sampai dengan proses production. Entah itu dari buildingnya atau mungkin pembentukannya, dari plan-nya, dari kodenya, dari testingnya, dan sampai di rilis. Kemudian nanti dimonitor dan proses itu kembali lagi ke proses planning. Kira-kira seperti itu gambaran dari DevOps. Jadi nantinya teman-teman, tujuan dari DevOps ini sendiri adalah satu, menjaga stabilitas dan keandalan dari sistem. Yang kedua, mempercepat waktu peluncuran produk karena kita sudah otomatis. Teman-teman tadi ada yang sudah pakai Netlify, GitHub Page. Kalau GitHub Page biasanya ini ya statis ya. Itu nanti akan lebih cepat karena kita tinggal upload ke GitHub dan langsung diluncurkan menjadi halaman statis. Yang ketiga, meningkatkan mean time to recovery atau pemulihan kerusakan, di mana biasanya kita menemui error-error yang seperti tadi ya, ketika tombol itu nggak bisa diklik, atau mungkin nantinya itu ada halaman yang rusak, seperti itu akan bisa teratasi, teman-teman. Jadi, ketika nantinya ditemui misalnya yang di GitHub Page tadi, diakses ke root misalnya, kita ke halaman login dong, loginnya kok error. Nah, teman-teman kan tinggal memodifikasi coding di login dan nantinya diupload kemudian auto deploy lagi dan itu cepat sekali ya karena kita memanfaatkan sistem GitHub Page-nya. Yang keempat, beradaptasi dengan pasar dan persaingan. Di mana sekarang software itu sangat banyak sekali ya teman-teman. Teman-teman mungkin untuk kuliah saja sekarang udah pakai Zoom, nantinya ada apa? Ada SIM buat penilaian, SIM buat absen, SIM dan lain-lainnya. Teman-teman mungkin akan menjumpai banyak sekali produk-produk dan itu menimbulkan persaingan juga di pengguna gitu ya. Kenapa teman-teman pakai Zoom? Kenapa nggak Google Meet? Kenapa pakai Windows? Kenapa nggak pakai Linux? Kira-kira seperti itu. Jadi teman-teman di sini itu bisa kebayang bagaimana banyaknya software-software dan persaingan di dalam pasar. Sehingga kita nantinya kalau teman-teman itu sebagai developer setelah lulus itu kalau saya bilang lebih banyak kita berkutat di dokumen daripada coding, teman-teman. Dan itu pasti akan terjadi ya. Jadi kalau teman-teman itu mungkin ruang lingkupnya di mahasiswa itu biasanya lebih banyak coding daripada dokumen. Tapi kalau di pekerjaan kita itu 80% dokumen, 20% coding, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi malas belajar, kita yang penting bisa ngoding, itu enggak ya. Bahkan saya itu lebih banyak mainan flowchart daripada ngoding itu sendiri. Buat teman-teman jangan males belajar yang fundamental ya, kayak dokumentasi, yang nantinya itu pemilihan, dan juga fundamental bagaimana kita memilih sebuah produk gitu. Karena daripada sistem coding itu sendiri, kita itu akan lebih dituntut ke fundamental misalnya tadi. Kenapa teman-teman itu pakai JavaScript? Yang tadi pakai JavaScript mungkin bisa jawab, kenapa teman-teman tadi pakai JavaScript coba? Kenapa pakai PHP gitu? Ada yang bisa jawab?
Yang pakai JavaScript tadi atau yang pakai PHP, kenapa pakai PHP gitu? Saya pakai JavaScript karena apa, teman-teman? Ya, silakan yang on mic. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Kenapa teman-teman pakai JavaScript? Kenapa pakai PHP gitu ya? Kenapa pakai Python? Ada yang tahu? Pakai JS buat bikin web, iya. Tapi kan pakai PHP juga bisa, Kak. Ayo, kenapa? Nah, ini fundamental-fundamental seperti ini yang nantinya akan jadi acuan ya. Jadi teman-teman itu memilih bukan ah karena keren Kak. Oh, bukan ya. Karena mungkin alasan karena perusahaan banyak yang menggunakan itu lebih logis. Kenapa pakai React Kak? Padahal Vue enak loh misalnya seperti itu ya. Kenapa pakai CS? Kenapa nggak pakai PHP? Karena populer, jadi dukungan komunitasnya bagus sehingga ketika menemui error mudah terselesaikan. Weh, keren. Terima kasih Kak Nizam ya, Kak Asan, kata Kak Fatur kemarin pakai PHP private publiknya lebih kelihatan daripada JS. Wah, ini terima kasih Kak Fatur. JavaScript client side, PHP server side. Wah, ini konsep ya Kak Alfian Maulana. Terima kasih teman-teman semua. Wah, di sini udah pada praktisi ya. Jadi benar teman-teman semua, PHP itu server side dan JS itu render side. Tapi kalau kata Kak Fatur mungkin saya ada sedikit private publiknya lebih kelihatan karena mungkin Kak Fatur nggak menerapkan konsep enkripsi ya, mungkin ya. Jadi PHP itu intinya dia itu merender. Hasilnya itu bisa juga JavaScript gitu. Jadi sebenarnya apa-apa yang dihasilkan di website itu HTML, CSS, dan JavaScript ya. Jadi sama aja. Teman-teman, kalau mungkin dari opini saya yang mungkin udah olah alih bahasa ya, kadang saya pakai C#, sekarang pakai PHP, besok mungkin pakai TypeScript gitu ya. Atau mungkin Golang, kadang klien kita nggak ada yang tahu gitu. Itu walaupun kita gonta-ganti bahasa, teman-teman, tapi intinya sama. Di mana inti dari bahasa tersebut ya untuk bagaimana caranya itu kita membuat sebuah produk gitu ya. Cara kerjanya mungkin beda, tetapi pasti hasilnya bisa sama gitu ya. Misalnya mungkin PHP itu dulu saya pakai ketika saya membuat sistem rapot, teman-teman. Jadi saya pakai PHP itu buat bikin sistem rapot kisaran tahun 2019 gitu ya. Jadi ketika saya pakai PHP itu pertama PHP native di mana terlalu banyak kode ya. Mungkin teman-teman yang pakai PHP di sini itu merasakan effort banget lah untuk yang mengeluarkan SQL aja, MySQL, Fetch, Assoc dan lain-lain gitu ya. Lalu karena nggak relevan lagi atau mungkin kodenya kebanyakan saya pakai framework. Waktu itu kode Igniter 4 tahun 2020-an lah. Masih baru dan ada API-nya juga waktu itu. Itu saya pakai PHP. Tetapi ternyata ketika kliennya itu bertambah sampai dengan ribuan dan bahkan datanya sekarang udah sampai jutaan, PHP itu ternyata kurang ketika saya harus menembak semua datanya. Jadi akhirnya pakai JavaScript. Kenapa pakai JavaScript? Karena secara client side saya bisa menarik server itu secara partial atau sebagian gitu ya. Ketika PHP itu nariknya semua dan akhirnya beban ke server, saya bisa ngakalin akses datanya itu dengan cara membagi koneksi di klien. Kira-kira seperti itu. Jadi konsep dari DevOps-nya sendiri itu sampai gitu ya fundamentalnya. Ketika mungkin dulu kliennya itu hanya 1, 2, 4, 5 orang usernya, ketika 100 mungkin harus pakai framework dan ketika skalanya tambah besar lagi, akhirnya pakai JavaScript gitu ya. Kalau pakai Go gimana Kak? Wah, pakai Go juga bisa gitu ya. Pakai Python juga bisa. Apapun alatnya teman-teman. Yang penting itu tujuan dari DevOps sendiri itu terpenuhi ya. Nggak harus teman-teman itu pakai PHP. Karena eh, kita mungkin sama kondisinya, sama bahasanya, tetapi mungkin keinginannya itu agak berbeda gitu ya. Mungkin klien saya itu butuh cron job yang langsung
injek mesin misalnya, kayak semacam perintah yang dia itu jalan di belakang dan dia itu harus jalan secara terus-menerus. Mungkin saya cocok pakai Express.js gitu ya. Tapi belum tentu itu cocok di teman-teman. Teman-teman mungkin hanya sekedar aplikasi SIM kecil, PHP aja cukup deh, kayak gitu ya. Nggak ribet juga ya, kayak gitu. Nggak usah bikin API, misalnya seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Jadi pemilihan-pemilihan fundamental di dalam DevOps itu sendiri yang nantinya menjadi tujuan itu akan lebih penting daripada nanti teman-teman itu berkutat dalam coding. Jadi ini ilmu yang sangat banyak sekali teman-teman di lapangan yang mungkin belum ini ya, belum menerapkan ya karena sekedar hanya pakai React terkenal, udah kayak gitu ya. Jadi nantinya ke depannya teman-teman akan bisa lebih bijak lagi dalam menentukan nanti mungkin teknologi atau mungkin resource gitu ya. Kita next. Nah, ini dia tools dan manajemen DevOps di mana nantinya ada beberapa bagian ya. Saya bilang bagian karena memang nggak semuanya wajib ya teman-teman. Di sini alatnya banyak sekali, bahkan yang nggak disebutkan di sini pun ada gitu ya. Nanti kalau teman-teman kuasai semuanya itu bakal lebih ke menghabiskan waktu ya, karena teman-teman itu waktunya juga tidak banyak. Maksud saya dengan kuliah katakanlah full 4 tahun pun kalau teman-teman belajar semuanya itu waktunya itu nggak bakal cukup gitu ya. Jadi teman-teman itu akan saya bekali bagaimana nanti tata cara pemilihan untuk tools-toolsnya gitu ya. Yang pertama itu ada otomatisasi infrastruktur di mana kita bisa pakai alat kayak Ansible, Puppet dan juga atau Chef ya. Ini di luar ini masih banyak ya teman-teman. Yang kedua ada continuous integration atau digunakan untuk CI, ada Jenkins, GitLab CI, Circle CI dan juga favorit saya itu GitHub Action ya. Yang ketiga ada continuous development, ada Docker, Kubernetes, AWS Code Deploy, dan yang terakhir ada monitoring dan logging, Prometheus, Elasticsearch, Grafana, dan juga sebenarnya teman-teman bisa pakai Firebase ya. Kalau saya cenderung ke Firebase sih sekarang. Di sini teman-teman ada yang tahu nggak logo yang pertama apa? Ada yang tahu nggak logo yang pertama? Ada yang tahu? Mungkin ada hadiah nanti. Yang pertama logonya punya siapa ini? Yang A ini. Ada yang tahu? Mungkin bisa chat. Kalau malu buat on mic, ada yang tahu nggak logo apa ini yang pertama? Wah, kayaknya nggak tahu ya. Satu, dua, tiga. Ansible. Weh, benar dua ya. Tiga ya. Ini Kak Hasan, Kak Alfarisi, dan Kak Hasan. Yang kedua tertulis jelas ya ada Jenkins. Yang ketiga apa? Ada yang tahu? Yang ketiga, ada yang tahu nggak? Yang ketiga, GitHub ya, bukan GitLab, GitHub. GitHub Action. Nah, tepatnya. Logonya GitHub ya, kucing kucing octopus ya. Saya lupa namanya. Yang ketiga ada GitHub Action, yang keempat favorit dan kita semua Docker. Oh, ramai sekali. Kayaknya ini pada semangat ini kalau dibuka kelas Docker ya. Pusing dikit nggak apa-apa gitu. Docker ini kalau kita bahas mungkin butuh 1 semester ya Kak. Mungkin dari container, runs, dan lain-lain. Tapi just, sabar ya Kak, nanti di sesi kedua, insya Allah nanti kita akan lebih dalami lagi untuk Dockerfile dan juga Docker workflow-nya ya. Dan yang kelima ini ada Kubernetes. Dan alat-alat ini teman-teman, itu punya fungsi yang berbeda. Tetapi teman-teman itu secara fundamental, teman-teman itu nggak harus dikuasai semuanya ya. Seperti kalimat saya sebelumnya, teman-teman itu akan saya ajari bagaimana bijak memilih tools-nya. Jadi nggak harus teman-teman pakai Ansible, atau pakai Jenkins, atau pakai GitHub Action, pakai Docker, dan Kubernetes. Tapi mungkin di zaman sekarang, kalau saya sarankan ya, untuk ke depannya, itu teman-teman itu saya rekomen banget kalau teman-teman itu menguasai alat-alat yang untuk mengotomatisasi testing dan juga deployment. Itu ya. Jadi dua itu yang paling penting. Sehingga kalau misalnya teman-teman mau versi light aja, teman-teman itu bisa pelajari Jenkins atau GitHub Action saja. Jadi salah satunya itu udah cukup.
Karena GitHub Action juga sekarang udah ada testing seperti Jenkins ya, dan juga bisa deployment. Nanti kita akan belajar GitHub Action lebih jauh lagi di akhir sesi. Dan Docker. Jadi GitHub Action sama Docker itu sudah sangat cukup sekali saya kira untuk tingkat intermediate ya, karena loker-loker juga sudah banyak. Terutama Docker ini, di mana teman-teman itu mungkin saya jelaskan sedikit bocoran ya. Kalau materi Docker itu kayak seolah teman-teman itu menjalankan program di komputer yang sama. Intinya sih seperti itu. Dan Kubernetes ini atau yang biasanya dipakai sama Docker ini digunakan untuk manajemen kontainer dari Docker itu sendiri. Jadi biasanya teman-teman itu harus belajar Docker baru bisa Kubernetes. Nggak bisa Kubernetes langsung. Kira-kira seperti itu. Dan teman-teman itu eh, jangan dikira nanti kalau misalnya menguasai semuanya itu jadi dewa gitu ya. Bukan ya teman-teman. Tetapi bagaimana cara agar nanti software yang teman-teman bikin itu akan berjalan optimal, non-error, dan juga sampai ke klien itu lebih optimal gitu ya. Melalui building, testing, dan semacamnya. Karena di dalam deployment teman-teman, misalnya teman-teman itu membuat aplikasi rapot misalnya seperti saya gitu. Ketika teman-teman itu jalankan di lokal, normal nih semuanya. Tapi ketika di deploy di server, kok ini root-nya nggak bisa diakses ya, Kak? Kok ini diklik nggak bisa ya, Kak? Nah, itu yang nantinya harus kita optimalisasi lagi, harus kita validasi lagi di dalam manajemen sebuah DevOps. Bisa nantinya teman-teman itu pakai Jenkins, GitHub, Action, dan lain-lain. Oke, kita next. Nah, ini dia sampel sederhana dari sebuah DevOps. Di sini teman-teman itu kalau di pekerjaan atau di tempat kerja, itu biasanya akan dituntut untuk mengikuti suatu metode ya dari pengembangan software. Yang umum, yang umumnya itu ada waterfall, agile, scrum, dan semacamnya. Kalau saya sendiri, pengalaman saya itu di bidang fintech waktu di WFH ya, sebagai back-end developer Express.js, itu saya Agile Scrum itu campur. Jadi nggak hanya Agile saja atau Scrum saja, tapi Agile Scrum. Di sini hanya preview saja ya. Yang pertama ada waterfall, di mana teman-teman bisa lihat, dan lihat di kiri bawah ya ini, di mana metode dari implementasi manajemen kerja pengembangan software itu, dari mulai perencanaan konsep, itu ke pemodelan, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Jadi, berbeda dengan teman-teman yang misalkan itu kadang baru perencanaan konsep tapi udah ada yang implementasi ngodeng. Nah, di metode waterfall ini dalam suatu lingkup tim ya biasanya diterapkan untuk tim itu nggak bisa kembali ke atas dulu. Jadi konsep udah kelar, jangan ada bahasan lagi. Kita lanjut ke pemodelan. Kira-kira seperti itu. Pemodelan sudah lengkap, kita lanjut ke implementasi. Jadi kita tidak bisa intervensi yang kita bahas sebelumnya. Dan biasanya untuk metode waterfall ini memang akan terjadi, kalau yang saya lihat ya dari teman saya menerapkan metode ini, itu akan lebih matang softwarenya. Karena memang dari hulu ke hilir itu dibahas. Cuma untuk dari rentang waktu dari peluncuran aplikasi, itu yang jadi kendala. Karena akan lebih lama. Karena tadi bahasan misalnya mungkin dengan Scrum, itu kita seminggu jalan semua gitu ya. Tapi kalau waterfall itu mungkin seminggu, 2 minggu itu masih pembahasan saja gitu ya. Nah, yang kedua ada Scrum. Di sini contohnya pengembangan software secara Scrum ya, atau tim dengan Scrum. Itu biasanya Scrum itu 1 minggu atau 4 minggu gitu ya. Jadi ditentukan target-targetnya dan biasanya dibagi dengan tim. Misalnya di sini ada Kak siapa saja, ada Kak Faris, ada Kak Aska, ada Kak Mutiara yang di depan ini ya, yang saya sebutkan. Ini menjalankan metode Scrum. Nah, masing-masing dari Kak Faris, Kak Aska, dan Kak Mutiara itu punya tugas masing-masing. Gampangnya seperti itu, yang nanti akan berkesinambungan dengan yang lainnya. Jadi fokus ke dalam tugas masing-masing, 1 minggu direview, 1 minggu direview. Dan ini tidak hanya bisa digunakan untuk pengembangan software ya Kak ya. Jadi bisa teman-teman itu misalnya kerja kelompok itu setorannya bagaimana. Misalnya bikin software bareng kayak gitu ya. Atau mungkin tugas makalah bareng itu bisa dengan hal-hal seperti ini. Jadi
ketika nanti misalnya Kak Faris menemui kesulitan di tengah itu nanti akan tektokannya itu lebih mudah karena berbeda dengan waterfall yang mungkin eh, kasusnya akan ditutup ketika selesai dari konsep misalnya pemodelan tutup. Itu Scrum itu lebih dinamis dan banyak digunakan. Kalau teman-teman saya sarankan ketika nanti mungkin mempraktekkan manajemen ini, itu saya lebih condong ke Agile dan Scrum sih. Karena lebih fleksibel dan juga untuk manajemen errornya itu akan lebih baik. Gitu. Kita next. Dan itu kira-kira dari sampel sederhana metode yang bisa kita terapkan dalam pengembangan aplikasi. Pengembangan aplikasi sendiri bisa dilihat di tengah ya. Di sini ada plan, ada code, ada build, ada test, ada release, deploy, operate, dan monitor. Dan ini akan berjalan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Sampai kapan, Kak? Ya, sampai programnya kelar. Mungkin ada beberapa program yang itu dia hanya term tertentu. Misalnya kemarin ketika saya mengerjakan Go- mirip Gojek lah ya, mirip manajemen ojek online gitu ya. Yang itu hanya meminta sampai dengan plan-nya itu sampai GoFood-nya saja. GoFood-nya aja Kak, nggak usah ada mobilnya. Misalnya seperti itu, ya selesai. Tetapi ketika misalnya klien meminta nantinya itu ada pengembangan, teman-teman itu harus plan lebih matang lagi gitu ya. Jadi biasanya teman-teman mahasiswa di sini karena masih belajar, biasanya itu untuk penentuan skop itu masih bingung ya teman-teman. Karena mungkin bikin aplikasi rapot, tetapi data yang di plan itu hanya untuk 1 semester saja. Itu sering saya temui ya, untuk teman-teman yang membuat aplikasi sekolah itu hanya bisa digunakan untuk 1 semester saja. Nggak yang mungkin nanti berpikir, kira-kira tahun depan pakai ini masih relevan nggak ya? Kira-kira seperti itu. Jadi proses ini itu nanti tergantung atau basic by ordernya si klien atau tujuan kita atau mungkin nanti tugas gitu ya kalau misalnya dapat tugas dari dosen. Kira-kira seperti itu. Nah, ini dia contoh dari cycle dari sebuah manajemen ya. Di sini ada yang pernah menerapkan seperti ini, mungkin ada yang ikut MSIB dan semacamnya. Ada yang pernah? Untuk menggunakan Trello dan juga atau mungkin semacam Kanban card gitu ya. Ada yang pernah? Atau mungkin Excel pun nggak apa-apa. Mungkin ada yang bisa angkat tangan? Ada yang pernah pakai Trello nggak? Atau mungkin Excel gitu, buat intinya buat manajemen cycle kayak gini. Ada yang pernah? Nggak ada ya? Belum pernah ya? Rata-rata memang untuk mahasiswa biasanya lebih ke praktikal ya, karena eh, custom Notion. Oh iya bagus. Notion juga bagus. Ya lebih banyak manualnya. Kalau saya mungkin lebih ke Trello ya. Terima kasih Kak Alfarisi. Di sini teman-teman bisa lihat ada report, ada error, ada development, ada review, dan juga ada production ya. Di mana teman-teman kalau misalnya itu sudah terjun ke dalam software company atau tingkat perusahaan teman-teman itu biasanya itu nggak hanya ada satu jenis software. Kalau teman-teman di kuliah kan biasanya itu ngerunning itu hanya untuk satu ya, satu environment. Kita sebut saja development gitu ya. Tetapi kalau di dalam perusahaan teman-teman itu biasanya minimal ada 3 atau 4. Jadi ada development, ada testing, ada staging, dan juga ada production. Nah, ini perlu diingat ya, teman-teman. Di mana nantinya environment ini teman-teman itu harus memisahkan antara satu dengan yang lain. Misalnya teman-teman itu membuat aplikasi rapot dan langsung ketika sudah selesai, teman-teman kira sudah selesai, itu langsung dideploy ke server. Kalau ada error langsung ditimpa. Nah, ini akan membuat sistem development kacau ya. Jadi teman-teman itu harus belajar nanti memisahkan bagaimana environment ini akan berjalan baik. Nggak mungkin teman-teman itu nanti ada error di production yang itu langsung ditimpa saja gitu, kayak kayak kopas gitu ya. Nanti kalau teman-teman misalnya productionnya beda sama development gimana? Nah, di sini nanti ada fungsi yang namanya DevOps. Nah, manfaat dari DevOps sendiri teman-teman, ketika saya mempraktekkan ya.
dalam ruang lingkup pribadi ataupun mungkin tim atau mungkin perusahaan, itu akan terasa ketika nantinya eskalasi program atau mungkin programnya itu yang akan meningkat. Di sini mungkin ada yang cita-citanya bikin program yang subscription banyak kayak Netflix. Ada? Ada enggak? Kalau ada wajib belajar ini ya. Atau mungkin program-program yang dia itu eh, banyak kliennya, nggak mesti subscription gitu. Atau mungkin software pembelian. Ada yang punya? Ada yang punya cita-cita? Bikin e-commerce sendiri mungkin? Ada enggak? Mungkin bisa chat. Nah, ini harus dipelajari ya. Jadi pemisahan environment ini itu wajib dilakukan. Sehingga nantinya ketika terjadi error, itu akan direview gitu ya. Dari production, itu mungkin akan ada error, laporan error, yang nanti akan dimasukkan ke running error ya. Dari running error ini, nantinya teman-teman itu bisa review dulu nih, mana nih yang penting gitu ya. Kira-kira misalnya saya tanya, ketika ada terjadi error, misalnya ada 2 error. Satunya itu dia nggak bisa login, sama dia nggak bisa memasukkan data, misalnya di batch tertentu. Kira-kira teman-teman di sini, sebagai software developer, itu akan membenahi error yang mana dulu? Login dulu atau error memasukkan data? Ada yang mau jawab? Silakan. Kira-kira mana yang teman-teman benahi dulu? Halo? Masih aktif? Ayo. Kira-kira kalau ada error 2, satunya di login, satunya di memasukkan data, mana yang akan teman-teman benahi dulu? Ya, silakan. Login dulu atau memasukkan error data dulu? Ada yang tahu? Data. Kenapa nggak login dulu? Kan mereka nggak bisa login loh. Gimana caranya coba? Mau membenahi data tapi nggak bisa login, nanti gimana ngeceknya? Nah, prioritas-prioritas seperti ini, teman-teman, itu mungkin nggak ada di kuliah ya. Dan ini yang harus kita improve nantinya di lapangan. Jadi, wah, ternyata gimana ini cara ngeceknya kalau misalnya kita membenahi data, tapi loginnya nggak kita benahi. Kira-kira seperti itu. Dan nanti akan terjadi prioritas-prioritas ya di sini ya, di error ini. Misalnya teman-teman tadi ada yang mungkin udah sampai deploy ke Netlify, mungkin aplikasi film gitu ya. Ternyata nggak bisa nonton, sudah bayar nggak bisa nonton. Nah, errornya mana dulu nih nanti yang harus kita benahi? Apakah subscription-nya, ataukah videonya, atau manajemennya kayak gitu ya. Jadi banyak sekali nanti error ini yang nanti harus kita development lagi. Biasanya kalau laporan error kayak gini, nanti akan dipindah lagi nih ke kiri. Jadi dari kanan ke kiri. Kalau konsep ini ya. Jadi kalau teman-teman pakai Excel itu biasanya pakai status gitu ya. Nantinya di development itu programmer akan mereview dan mengerjakan yang nantinya akan di testing atau direview lagi bagaimana kualitas kodenya dan lain sebagainya. Yang ketika sudah selesai ya nanti dikembalikan lagi ke GitHub dan bisa diluncurkan ke production. Gitu ya kira-kira. Jadi SDLC ini atau software development life cycle ini itu akan berjalan secara terus-menerus selama teman-teman jadi programmer sebuah aplikasi dan nggak akan berhenti. Jadi memang basic dari programmer kalau saya bilang selama 5 tahun lebih ini lah ya, kesimpulannya itu programmer itu life learner ya. Jadi teman-teman itu harus selalu belajar dan jangan pernah malas untuk belajar hal baru. Nggak boleh, karena kita akan selalu dihadapkan dokumentasi setiap harinya. Teman-teman bisa healing di tengah-tengah waktu, tetapi ketika masuk ya belajar lagi. Kita akan belajar secara terus-menerus gitu ya. Mungkin dulu tadi ya, yang dulunya itu saya upload website itu pakai FileZilla, komputer harus nyala berjam-jam. Sekarang itu udah ada, teman-teman udah ada Netlify, ada GitHub Page, ada apalagi tadi, ada Vercel, ada kalau teman-teman pakai server side, kesulitan itu biasanya pakai
Flow ya atau FL0. Coba dicek aja. Kalau dulu pakai Heroku itu masih bisa gratis, sekarang enggak. Gitu ya. Jadi ini contoh dari development management menggunakan Trello yang salah satu dari langkah-langkah dari developer operasional. Oke, kita next. Nah, kita masuk ke Git nih. Ada yang udah belajar Git di sini? Semester 4 saya kira ada pasti yang sudah belajar Git. Ada yang udah belajar? Mungkin nanti saya bisa expand nanti untuk ilmunya. Ayo, yang udah belajar Git bisa chat? Sudah? Atau belum? Kebanyakan ini. Kalau kebanyakan belum, nanti akan saya detailkan lagi agar bisa mudah. Karena memang Git ini penting banget ya teman-teman. Saya jelaskan sedikit. Git adalah perangkat lunak pengendali versi atau version control system yang dikembangkan dan dibuat oleh Linus Torvalds, di mana dia juga yang mengembangkan kernel Linux sehingga susunan sistem Git ini sama dengan kernel Linux. Git ini awalnya itu hanya dirancang sebagai mesin tingkat rendah yang nantinya digunakan untuk version control system dan sekarang itu sudah digunakan oleh banyak orang. Bisa dibilang teman-teman, sifat dari belajar Git ini wajib ya, wajib, nggak sunah lagi, wajib. Teman-teman yang mau jadi developer itu wajib bisa untuk menguasai Git. Kalau nggak bisa gimana, Pak? Kalau nggak bisa biasanya ya untuk jadi developer itu susah ya, karena kita kerja kebanyakan itu pakai Git. Nanti teman-teman akan tahu bedanya Git, GitHub, dan GitLab gitu ya. Intinya Git ini wajib dipelajari. Entah nanti platformnya apapun, entah itu pakai GitHub, GitLab, atau STGit, atau Kogito, atau Heroku, Git-nya juga kan ada ya. Itu Git ini wajib dipelajari. Jadi, teman-teman, Git ini adalah alat di mana dia itu bisa mengendalikan versi ya, seperti yang di sebelah kanan, yang nantinya teman-teman itu bisa dengan mudah itu mencabangkan versi. Nah, gimana tuh caranya? Nah, caranya Git ini nantinya dia akan meng-scan sebuah directory atau mungkin project yang nanti itu bisa menyimpan perubahan gitu ya. Jadi nanti ada perubahan yang disimpan dan bisa dicabangkan. Nah, kira-kira kita pelajari dulu istilah-istilah di dalam Git ya, nanti agar bisa mudah. Yang pertama ada repository di mana kita menyimpan sebuah file project. Jadi repository, anggap repository itu adalah project. Kalau di animasi ini, develop dan master itu adalah branch ya. Jadi semuanya ini, yang keseluruhan ini, itu adalah repository atau nanti kedepannya kita singkat repo. Yang kedua ada snapshot. Snapshot itu adalah titik di mana kita berada dan kita simpan. Kalau di dalam animasi ini, titik ini, satu titik ini namanya snapshot. Jadi satu titik ini satu snapshot. Atau bisa disebut dengan commit. Oke. Satu commit biasanya berisi beberapa snapshot atau satu snapshot pun nggak masalah. Gitu ya. Jadi kalau di commit, dia itu akan terbuat sebuah snapshot. Yang keempat ada branch, di mana seperti environment yang sudah saya jelaskan, ada master, ada develop, ada testing, ada hotfix, dan lain sebagainya. Ada staging, di mana file-file ini akan di staging dulu. Biasanya, file-file staging ini akan konflik ya. Jadi dia itu terjadi konflik antara versi satu dan versi lainnya. Nanti akan ada manajemennya untuk menangani konflik ya. Selanjutnya ada remote, di mana repository itu ada dua versi. Ada remote, ada origin atau lokal. Jadi teman-teman, ketika teman-teman itu menggunakan Git, itu teman-teman hanya menggunakan lokal saja atau origin. Dan belum terhubung ke remote-nya. Yang nantinya kita akan belajar cara kerja dan juga cara penggunaan dari Git ini dari lokal ke remote. Begitu ya. Oke, semoga paham untuk istilah-istilahnya karena nantinya teman-teman itu saya akan jelaskan dengan istilah-istilah itu ya. Semoga udah dicatat tadi dan sudah paham. Oke, ini GitHub Workflows. Di mana cara kerja Git itu seperti ini, teman-teman.
Di sini anggaplah ini adalah development fitur, di mana ada master, develop, fitur 1, 2, 3, dan 4. Ada yang masih ingat? Master, develop, fitur 1, 2, 3, 4 ini apa? Disebut apa? Ada yang tahu? Tadi? Branching ya. Jadi disebut branch. Dan branch ini pasti nanti software itu akan dikelompokkan menjadi satu. Itu pasti. Yang nantinya akan ditujukan ke klien. Jadi kita bisa membagi-bagi versi. Yang versi satunya mungkin dia itu akan terpisah sendiri. Misalnya kita bayangkan di sini ada tim kelompok, ada Kak Faris, ada Kak Aswangga, ada Kak Aska misalnya, itu bekerja sama. Kak Aska mengerjakan fitur 1, Kak Faris mengerjakan fitur 2, dan Kak Aswangga mengerjakan fitur 3. Yang nanti mereka masing-masing itu berjalan di snapshot dan commit-nya masing-masing. Tetapi nanti bisa di-merge dan bisa saling mengakses satu sama lain. Nah, itu kenapa Git itu atau nantinya platformnya apapun itu wajib dipelajari ya. Karena di perusahaan itu biasanya itu nggak hanya untuk satu programmer saja. Atau mungkin katakanlah dia itu programmernya cuma satu. Tetapi tim lead itu pasti butuh. Gitu ya. Dan saya pun pernah eh, menemui kesalahan gitu ya. Jadi ketika Git ini, saya nggak sengaja itu bikin kesalahan di master. Apakah nantinya akan dibuat branch baru ataupun fitur baru yang akan menimpa kesalahan tersebut gitu ya. Nanti di perusahaan itu punya aturan masing-masing ya, dan ini perlu disimak baik-baik. Ketika terjadi kesalahan di master ataupun di file klien yang itu aplikasinya sudah live gitu ya, diakses oleh banyak orang, datanya juga punya klien, itu akan ada kondisi-kondisi yang menuntut kita bagaimana cara kita memperbaiki masalah tersebut. Yang biasanya selain dari master develop itu ada lagi buat hotfix ataupun pembenahan yang langsung dicabangkan dari master dan menimpa master sendiri untuk diperbaiki. Nah, kita akan praktek langsung, kita praktek dengan simulasi Git ya. Kita klik dulu. Berapa? Sebentar, saya ganti share screen. Ini kelihatan nggak share screen-nya? Udah kelihatan belum? Kelihatan. Udah di ini kan? Di Git ya? Jelas ya? Oke. Di sini ada simulasi dengan Git ya. Anggaplah C0 ini, teman-teman. Ini adalah project kita. Jadi, kita membuat sebuah project Git. Untuk yang mungkin baru belajar, bisa sambil pelan-pelan ya. Jadi di sini adalah project ya. Jadi teman-teman misalnya ada project TA. Di sini teman-teman itu memulai project. Jadi gampangnya ini adalah lembaran kosong gitu ya di TA tersebut. Yang pertama ini ada C1, teman-teman itu mungkin punya kelompok. Misalnya ada Kak Rizky nanti mengerjakan bab 1 misalnya. Kita bisa pakai perintah yang di sebelah kiri bawah ini itu untuk mensimulasikan ya. Kak Rizky misalnya. Nah, Kak Rizky mengerjakan bab 1 di sini. Dan kita komit bab 1. Nah, ketika komit, Kak Rizky itu hanya akan mengerjakan bab 1 saja. Nah, ketika mungkin ada yang lagi timnya Kak Fatur. Kak Fatur startnya masih di main dong. Kita bisa kembali lagi ketika Kak Fatur mungkin baru bekerja setelah Kak Rizky selesai. Maka kita bisa kembali lagi dengan check out C1 atau ke main. Nah, Kak Fatur akan bekerja sendiri. Nanti saya kerjain bab 2-nya lah, nggak usah lihat bab 1 dulu. Bisa dengan cara di check out. Nantinya kita bikin branch baru, Fatur misalnya. Nah, seperti ini. Oh iya, nggak usah pakai ini ya. Nah, Kak Fatur itu mengkomit bab 2. Git commit min m ini wajib untuk komentar ya, yang nantinya itu akan dicabangkan. Nah, seperti ini ya. Jadi teman-teman itu bisa bekerja sama dalam satu file project yang sama, nggak hanya tentang pemrograman, tetapi
dengan data pun bisa. Jadi nantinya Kak Fatur bisa mengerjakan bab 2, Kak Rizky mengerjakan bab 1. Ternyata ada lagi nih yang gabung nih. Kak Aska misalnya. Kak Aska ngerjain bab 3 kayak gitu ya. Kita git check out kembali karena Kak Aska itu nanti dia itu akan harus kembali ke main dulu ya agar bisa mengikuti teman-teman yang lain. Untuk pengertian dari hit ini sendiri adalah tempat di mana kita berada ya. Jadi di sini teman-teman itu walaupun nanti cabangnya banyak, teman-teman di dalam VS Code ataupun kursor ataupun editor itu hanya meremote atau memonitor satu cabang saja. Jadi entah itu di C1, di C0 atau C2 misalnya Kak Aska mau lihat dulu nih. Aduh, Kak Aska mau lihat gimana ya caranya lihat kerjaannya Kak Rizky, ya tinggal check out aja ke Rizky misalnya seperti itu. Jadi nanti lihat kerjanya Kak Rizky dulu. Oh, Kak Rizky udah sampai sini nih. Ah, aku mau, berarti aku harus bikinnya kayak gini di bab 3. Nah kayak gini. Set, kita bikin check out. Aska. Nih. Nah, jangan lupa di commit. Bab 3. Misalnya seperti ini. Nah, ternyata Kak Rizky udah selesai, tapi pengen gabung nih. Kak Fatur kerjaanmu mana? Nah, gimana caranya? Kita harus pindah dulu ke Kak Rizky. Jadi kita ke C2 dulu. Lalu kita bisa namanya merge ke Kak Fatur. Nah, akan terjadi cabang baru di mana nanti kerjaannya Kak Rizky dan Kak Fatur itu jadi satu. Dan ini penting banget ya teman-teman. Saya saya tekankan kalau belajar Git ini, kalau teman-teman memang fokusnya nanti ke software development, ini wajib banget untuk dipelajari. Karena nanti banyak perusahaan yang pakai ini. Nggak banyak lagi. Mungkin bisa dibilang 98% lah ya. Yang lainnya mungkin lebih ke freelance gitu ya. Dan jarang sekali yang nggak pakai Git. Karena sangat membantu sekali. Misalnya nanti tadi teman-teman misalnya kerjaannya Kak Fatur butuh ralat nih. Ternyata nggak kelar. Jadi sudah digabung sama Kak Rizky, tapi nggak kelar gitu. Gimana? Menurut teman-teman saya harus kembali ke Kak Fatur atau langsung benahi di C5-nya aja? Atau yang sudah digabungkan? Ada yang tahu? Mungkin bisa chat? Kira-kira kerjaannya Kak Fatur ada yang salah nih. Saya harus kembali ke Kak Fatur yang benahi atau Kak Rizky sekalian di C5? Ayo. Kira-kira menurut teman-teman semua, mau nggak Kak Rizky ngerjain kerjaannya Kak Fatur? Mau nggak? Mau. Bilang maunya sambil off mic, nggak kelihatan. Jadi Kak Rizky ini dipaksa ngerjain kerjanya Kak Fatur. Oh, ternyata enggak lah. Sana kerjain sendiri. Oh ya udah. Nanti Kak Rizky berarti kembali ke C3 lalu membuat komit baru. Komit misalnya revisi gini ya. Nah, set revisi akhirnya Kak Rizky dari cabangannya tadi yang bayangan ini nggak bakal kepake ya. Jadi nanti yang bayangan ini nggak bakal kepake. Dan nanti akan digabung dengan C6. Oke, kita kembali ke Kak Rizky di C2 yang udah benar, terus di merge dengan C6. Nah, kayak gini ya. Jadi mungkin agak rumit kalau divisualisasikan seperti ini, tetapi intinya semua dari kesatuan ini adalah satu project yang sama. Teman-teman nggak perlu pusing ya. Apalagi kalau teman-teman itu mungkin akan saya visualisasikan, bayangkan teman-teman itu ada misalnya aplikasi Zoom misalnya ya, ada Zoom, kita mengembangkan Zoom. Fiturnya satu, ada bisa nelpon. Dua, fiturnya bisa share screen. Tiga, fiturnya ada pengaturan. Empat, fiturnya ada apalagi logging. Lima, ada bisa bikin meeting terjadwal. Nah, itu kan macam-macam banget ya teman-teman. Dan di kesemuanya nanti nggak mungkin developer itu akan bekerja misalnya Kak Rizky ngerjain di sini, Kak Fatur ngerjain di sini, Kak Aska juga ngerjain di sini. Nanti ya gimana coba? Bayangkan Kak Rizky lagi ngetik A, diupload nih. Kak Fatur ngetik B. Nah, bentrok itu gimana nantinya? Mana yang akan server pilih? Nah, kira-kira seperti itu fungsi dari Git ini ya. Jadi wajib
buat teman-teman yang nantinya akan memilih untuk jalur developer atau menjadi developer itu menguasai Git. Nah, kita yang terakhir kerjaannya Kak Rizky dan Kak Fatur yang udah selesai di C7 akan kita merge dengan kerjanya Kak Aska. Nah, kira-kira seperti ini. Dan akhirnya proyeknya berlanjut secara terus-menerus. Nah, paham ya? Udah ada bayangan? Atau mungkin pengen buru-buru praktek? Bentar lagi kita praktek ya. Nah, di Git. Oke, kita kembali ke slide. Saya cek dulu ya slide-nya ya. Oke. Ini sudah ter-share screen dengan baik belum? Kelihatan browsernya enggak? Kelihatan. Oh, oke. Kita ini dulu ya. Sebentar. Nggak tahu ini. Oh, bentar. Oke. Setelah tadi kita simulasikan Git, mungkin ini hanya ada catatan kecil aja ya teman-teman nanti. Jadi teman-teman itu lebih banyak ke praktek aja. Ini mungkin hanya didengarkan, di mana komen Git itu nanti ada git config. Biasanya ini untuk penginstalan Git itu sendiri ya. Jadi nanti kalau teman-teman install Git itu ada git config, di mana kita dibuat untuk men-setting Git itu sendiri dari username dan emailnya. Dan biasanya kalau teman-teman pakai Windows, itu nanti akan diwajibkan untuk mengisi dan login dan dihubungkan dengan akun Git-nya ya. Ini dimanapun, bisa pakai GitLab, GitHub, dan lain-lain. Ada Git add, di mana Git add ini digunakan untuk menambahkan file ataupun folder. Atau mungkin kalau teman-teman itu malas, biasanya ada Git add titik, itu akan menambahkan semuanya. Ada Git clone, digunakan untuk mengcloning sebuah file yang nantinya itu berada di repositori. Jadi teman-teman yang biasanya cari-cari project gratisan atau mungkin referensi, biasanya kan di Git tuh banyak tuh. Nah, itu bisa pakai Git clone ya. Jadi bisa narik data langsung. Ada Git commit, digunakan untuk mengcommit sebuah snapshot atau menyimpan sebuah perubahan. Sedangkan pengertian snapshot sendiri tadi teman-teman sudah tahu ya. Kalau snapshot itu adalah kondisi di mana file kita itu berhenti di situ gitu ya. Jadi kayak kita udah nih ngodingnya, kita add, nah itu snapshot, nah bisa kita commit. Nah, snapshot itu yang tadi akan terbentuk menjadi titik-titik di visualisasi tadi. Ada Git status yang nanti bisa kita lihat status dari Git-nya, entah itu di push, di commit, dan semacamnya. Atau mungkin file-filenya itu untracked atau terdelete, itu ada di status semua. Dan itu disimpan di dalam snapshot. Selanjutnya ada git push, di mana git push ini digunakan untuk mempush dari kondisi lokal itu ke remote. Jadi tadi Git itu bekerja di dua sisi ya, ada lokal, ada remote. Push ini untuk dari lokal ke remote, jadi mengupload, mudahnya seperti itu. Ada Git checkout, di mana kita itu bisa berpindah antara snapshot satu dan snapshot yang lain. Dan juga checkout ini bisa digunakan untuk berpindah branch, walaupun nanti bisa menggunakan Git switch ataupun Git branch. Ada Git remote, di mana kita bisa ngecek status remote, branch itu untuk mengkondisikan branch, entah itu berpindah, delete, ataupun menambahkan. Git pull ini, kalau push itu untuk mengupload, kalau pull ini untuk mendownload. Jadi ketika teman-teman misalnya bekerja di dalam suatu environment Git, pull ini digunakan untuk mendownload. Nanti akan lebih jelas lagi. Ada Git merge, digunakan untuk apa teman-teman tadi di visualisasi? Ada yang ingat? Gabungkan. Sip, terima kasih Kak Fatur menggabungkan sebuah snapshot yang nantinya filenya akan tergabung menjadi satu. Ada Git diff, digunakan untuk difference atau mengecek sebuah perbedaan. Bisa itu antar snapshot, branch, ataupun remote. Jadi bisa digunakan untuk berbagai macam hal. Dan saya kira dari kesemuaan komen-komen ini, yang nanti akan teman-teman itu sering pakai itu ada Git add, Git commit, dan Git push.
pull juga sih. Pull juga. Nah, 4 itu yang paling penting. Git config biasanya sudah diotomatisasi untuk Windows ya. Jadi untuk yang lain-lain teman-teman itu mungkin bisa baca-baca. Untuk tag sendiri untuk membuat tagar, log itu melihat log itu nanti teman-teman akan temui seiring dengan kebutuhan. Tetapi yang tadi 4 itu wajib sih saya kira untuk hafal ya. Ada git add, commit, push, pull itu wajib. Nah, kita nanti akan praktek ya untuk add, commit, push, dan pull-nya. Oke, kita next. Nah, yang kedua ada GitHub. GitHub adalah antarmuka sistem atau interface yang menggunakan Git di dalamnya. Sehingga kita dapat menggunakan Git dengan service dari GitHub. GitHub sendiri dimiliki oleh Microsoft Corp. Untuk mengakses GitHub, kita bisa ke github.com. Teman-teman di sini dari penjelasan Git yang tadi, ada yang mau menjelaskan nggak apa bedanya Git sama GitHub? Dari pengertian ini. Ada yang sudah ini punya gambaran? Bedanya apa sih? Apakah dengan punya GitHub kita punya Git gitu? Ada yang tahu? Ayo, jangan takut salah ya. Malah nanti menambahkan pengalaman teman-teman. Yang nantinya bisa berguna ketika mempraktekkan. Ada yang tahu perbedaannya ketika GitHub ini? GitHub sama Git bedanya apa sih? Ada yang bisa menyimpulkan nggak? GitHub sudah pasti Git, Git belum tentu GitHub. Wah, kata Kak Muhammad Nurmanuddin. Nama manggilnya apa ini Kak? Kak Nurmanuddin kali ya. Terima kasih Kak. Ada lagi? GitHub sudah pasti Git, Git belum tentu GitHub. Jawaban bagus. Ada lagi? Ayo, ada lagi nggak yang eh, punya gambaran? GitHub itu sama Git itu apa sih gitu? Ada lagi? Oke. Jadi, teman-teman, kalau Git itu softwarenya ya. Jadi, teman-teman itu menggunakan 20 menit lah dulu. Saya Pak. Oh, tadi jadi Git itu adalah softwarenya ya. Kalau GitHub itu platformnya. Bisa dipahami ya? Jadi, teman-teman bisa pakai Git ini untuk GitHub, untuk GitLab, untuk Heroku, bahkan untuk Netlify pun ada Git-nya kan. Jadi kita bisa menggunakan CLI-nya Netlify itu menggunakan GitHub Git-nya si Netlify. Kira-kira seperti itu. Jadi kataku Kak Nurmanuddin, GitHub sudah pasti Git, Git belum tentu GitHub. Yang benar adalah platformnya itu GitHub dan menggunakan environment Git di dalamnya. Dan di lokal kita nanti pakai Git. GitHub-nya kita gunakan untuk platformnya. Jadi semacam mungkin teman-teman itu pakai apa ya? Merek-merek inilah pasta gigi misalnya. Pasta gigi itu adalah Git dan kayak Pepsodent, Ciptaden itu adalah GitHub. Kira-kira seperti itu ya, hanya merek-mereknya. Tapi intinya dia itu pasta gigi. Kira-kira seperti itu. Nah, ini cara GitHub-nya bekerja ya dengan Git ya. Jadi di Git yang teman-teman nanti pakai di lokal yang diinstal itu dia akan bekerja secara lokal saja. Menggunakan Git command itu nanti teman-teman itu akan berinteraksi dengan platformnya atau di sisi remote. Jadi teman-teman di sini kira-kira ketika saya menggunakan GitHub dan Git lalu saya simpan di GitHub, ketika saya membuat misalnya branch Rizky, kemudian saya push, kira-kira si Rizky ini nantinya akan berada di GitHub atau enggak? Ada yang punya bayangan enggak? Saya misalnya bikin branch Rizky, lalu saya upload nih di remote. Saya punya Rizky enggak nanti di lokalnya? Kira-kira. Ada yang bisa jawab? kayak satu tempat. Silakan. Punya enggak kira-kira? Apaan? Ada yang bisa jawab enggak? Punya. Oke, terima kasih Kak Fatur. Benar ya. Nanti punya. Tetapi berbeda posisi ketika mungkin saya dari ketika di lokal saya tambahkan misalnya branch
Naufal misalnya. Kita tambahkan branch Naufal, lalu saya pindah komputer, saya ketikkan ya case-nya agar lebih mudah. Saya pindah komputer, kemudian saya pull dari branch Rizky. Apakah di lokal nanti pasti punya branch Naufal? Apakah lokal Git punya branch Rizky? Nah, punya branch Naufal. Salah ketik ya. Saya delete. Apakah punya branch Naufal di lokalnya? Ada punya bayangan enggak? Kira-kira punya enggak lokalnya? Tetapi saya nariknya dari enggak. Wah, Kak Fatur ini kayaknya sudah paham dari awal ya. Betul ya. Jadi teman-teman itu punya dua penyimpanan, satu lokal dan remote. Untuk mensinkronkan itu butuh git pull. Ketika teman-teman itu menjalankan misalnya eh, mau nemu ini apa sistem informasi misalnya buat tugas gitu ya di Git. Nah, itu mungkin teman-teman hanya mengakses branch mainnya aja, bukan branch developmentnya, branch buat settingnya dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Jadi nggak harus dimiliki semuanya. Intinya Git ini nantinya akan kita gunakan untuk bagaimana caranya teman-teman itu akan berkomunikasi dengan platform GitHub-nya. Nah, ini yang penting ya. Kalau misalnya nanti, Kak, perusahaan tempat saya targetan magang ini pakai GitLab. Tenang ya, teman-teman. Karena nggak terpengaruh. Yang penting teman-teman itu bisa Git-nya aja. Platform apapun itu komennya sama. Semuanya sama. Mungkin untuk yang fiturnya saja nanti yang berbeda ya. Nanti mungkin GitLab CI, ada GitHub Action itu yang berbeda. Tetapi secara keseluruhan, kalau teman-teman itu menguasai Git, umumnya untuk platform-platform mainstream kayak GitHub, GitLab itu teman-teman udah langsung jago lah. Intinya seperti itu. Jadi eh, dengan ini kan kita bisa mengefisienkan waktu kita ya, apalagi kalau kita mau belajar semuanya itu nggak mungkin. Jadi kita skopkan kecil dan kita bisa menguasai dengan banyak dengan satu yang kecil ini. Kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, fitur-fitur di dalam GitHub ini saya terangkan sedikit, di mana kita bisa berkolaborasi. Ini mungkin agak cepat. Terus nanti teman-teman itu bisa menambahkan kayak semacam karyawan kayak gitu ya. Bisa juga nanti bentuk organisasi. Misalnya nanti ada kelompok 1, 2, 3 itu bisa berisi banyak orang. Bahkan saya pernah bikin GitHub itu isinya lebih dari 5 orang ya. Ada 10 kalau nggak salah collab dan masih free. Nah, enaknya GitHub itu free ya teman-teman. Kecuali nanti teman-teman itu ada action itu ada billingnya. Tapi saya kira murah sih. Murah banget untuk GitHub Action. Karena selama ini tarif paling mahal yang pernah saya bayarkan dengan kartu kredit sama GitHub itu hanya Rp1.000. Karena nggak sengaja itu deploy Flutter waktu itu yang menyimpan chats yang akhirnya dikenakan cas. Yang kedua ada SSH, di mana nanti teman-teman itu bisa memakai SSH ini untuk mengontrol remote server ya. Jadi nanti teman-teman akses SSH atau kunci SSH ini bisa melog akun GitHub teman-teman. Misalnya Kak Rizky punya laptop 1, 2, 3. Misalnya SSH-nya itu hanya dipasang di nomor 1 aja. Berarti laptop 2, 3 walaupun dengan akun yang sama, ketika tidak ada enkripsi SSH, ini tidak bisa mengakses GitHub tersebut. Dan pastinya ini soal keamanan akses ya. Bayangkan teman-teman itu kerja di laptop kantor gitu ya. Laptop kantor yang akses siapa saja gitu kan. Nah, itu perlu kunci yang seperti itu ya. Makanya beberapa kantor itu kadang mewajibkan untuk pegawainya itu hanya menggunakan laptop-laptop tertentu dan bukan laptop pribadi. Nah, ini alasannya. Biasanya hanya laptop tertentu yang dipasang untuk kunci atau mungkin akses untuk proyeknya. Yang ketiga ada page yang tadi sudah disebutkan ya atau di-spill di awal ada yang pakai GitHub Page. Bisa digunakan untuk website-website statis dan ingat ini bukan buat PHP ya teman-teman atau mungkin server side ya.
Teman-teman yang pakai server side nggak bisa pakai page, tapi sangat worth it sekali kalau teman-teman bikin landing page atau mungkin semacam biasanya digunakan untuk tutorial. Yang keempat ada Copilot. Kalau teman-teman pengen ada AI, pembantu dan fungsi-fungsi kayak gitu bisa menggunakan Copilot ya. GitHub itu biasanya free 1 bulan kalau nggak salah atau 1 minggu gitu. Terus kalau misalnya eh, universitas itu punya akun Copilot Student itu biasanya free selamanya. Di sini ada yang pakai Copilot Student enggak di Univnya? Atau Univnya udah punya belum ya, teman-teman? Gimana? Mungkin ada yang bisa jawab? Udah punya Copilot Student di sini atau belum? Belum ya? Belum. Oh, belum. Nanti semoga ya ke depannya nanti ada Copilot Student jadi bisa ngoding sat-sat pakai AI ya. Yang selanjutnya ada Webhooks yang biasanya saya gunakan untuk bot saja ya. Jadi Webhooks biasanya itu kayak kembalian data yang nanti dikirimkan ke server kita, kita bisa daftarkan. Biasanya itu digunakan untuk bot ya. Kalau saya pakainya buat Discord, nanti kalau misalnya saya kerjasama sama Kak Fatir misalnya. Kak Fatir ini ngerjain project tertentu, Webhooks-nya saya pasang, nanti Kak Fatir bisa nerima notif kalau mengubah ini itu. Saya juga nerima notif juga. Gitu sih. Intinya seperti itu. Dan yang terakhir yang akan kita praktekkan itu ada action, di mana GitHub Action ini nanti bisa kita gunakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan otomatisasi DevOps ya. Jadi nggak perlu upload satu persatu seperti itu. Dan akan mengoptimalkan waktu kerja kita. Seperti yang saya jelaskan tadi ya. Kalau misalnya dulu ngupload website itu kan dalam kurun waktu setengah jam laptop harus nyala upload satu-satu. Dengan action ini teman-teman itu bisa mempersingkat, tinggal push aja langsung ditinggal ya. Jadi seperti serverless tetapi ini lebih manual. Jadi teman-teman itu nggak selalu tergantung ke Netlify ataupun Vercel ya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman itu masih dalam skop lingkup kecil, pakai Netlify, Vercel itu akan membantu sekali. Tetapi ketika mungkin eskalasi dari software itu akan bertambah terus, bertambah lebar dan besar, itu nantinya akan kesulitan ya kalau misalnya hanya memakai Netlify dan Vercel. Apalagi kalau teman saya, teman-teman, yang sudah terjun ke developer lebih dari 10 tahun ya, itu kalau misalnya pakai serverless itu 1 bulan untuk satu aplikasi saja ya, itu bisa kena sampai 5 juta, 6 juta. 1 bulan. Itu karena memang database-nya udah besar, pakai Dino, juga kliennya banyak. Jadi, apakah Netlify itu akan relevan terus? Tentunya enggak. Nanti teman-teman ketika eskalasi softwarenya udah mungkin 1.000 user gitu ya, teman-teman pasti akan berpikir gimana ya caranya nanti biar deploy-nya tambah murah kayak gitu. Karena hal-hal di luar deployment itu akan menguras cost. Kayak misalnya payment gateway, ya atau mungkin ngurus-ngurus dokumen, itu hal-hal yang nantinya akan lebih diperhatikan daripada sekedar ngoding. Jadi kalau teman-teman itu mungkin sekarang hanya ngoding, ke depannya itu akan belajar bagaimana ngurus pajak misalnya, atau bagaimana kita ngurus CC tagihannya biar nanti softwarenya juga berjalan terus, tagihan server atau tagihan database, kenapa kita pakai Supabase. Nah, itu ya jawabannya teman-teman. Jadi banyak kemarin forum-forum yang saya kunjungi, mereka itu meributkan kenapa harus VPS, kenapa nggak serverless aja. Ya karena mungkin kebutuhan kamu hanya untuk klien yang ruang lingkupnya small atau serverless, ya oke gitu. Tetapi ketika sudah besar, apalagi berisi data-data signifikan, data-data krusial ya, yang itu tentang inti perusahaan, saya kira orang-orang akan lebih memilih private dan belajar untuk install VPS sendiri. Gitu ya. Jadi itu ilmu yang mungkin teman-teman nggak bakal peroleh ya kalau hanya sekedar belajar di YouTube ataupun dengan praktek sendiri atau otodidak. Karena pengalaman-pengalaman tersebut itu nggak bisa didapatkan dalam tutorial gitu ya. Oke, kita next. Nah, kita di Git Action ini nanti teman-teman itu akan belajar bagaimana Git Action dengan checkout file saja ya. Intinya teman-teman nanti bisa
mendevelop bagaimana membuat Git, terus nanti juga bisa untuk membuat repositori, kemudian nanti bisa paham bagaimana menjalankan Git action. Jadi saya kira nanti untuk sampainya di mana nanti mungkin stepnya ke build apps, tapi sampai tahap checkout saja. Jadi tidak sampai yang kayak deploy ke server. Untuk teman-teman yang mungkin akan deploy ke server dan lain-lain nanti minggu depan insya Allah ya Kak Steph ya, itu kita ada bahas Docker yang nanti lanjutannya dari sini. Jadi ini lanjutannya nanti minggu depan dan teman-teman itu bisa nanti kombinasikan GitHub Action ini dengan Docker gitu ya. Oke, untuk sesi GitHub-nya selesai, kita akan pertanyaan dulu atau praktek langsung Kak Steph? Iya, boleh Pak. Kak Desi. Pertanyaan dulu atau langsung praktek? Boleh langsung praktek sih nanti mungkin Oh, langsung pertanyaannya praktek di aja. Oke. Oke, kita akan praktek ya teman-teman. Jadi nanti kita untuk Git-nya mungkin teman-teman di sini ada yang pakai Windows. Mungkin banyak Pak yang pakai Windows ya. Kalau saya pakai Mac, mungkin nanti instalasinya agak beda ya. Jadi mungkin lebih ke tutor dan akan lebih ke mendaftar GitHub-nya. Oke, teman-teman sudah siap semua untuk mengikuti ini tutorial untuk mendaftar ke GitHub dan juga nanti kita bikin file pertama kita. Sudah? Siap, siap. Siap? Sudah siap semua? Sudah? Ada lagi? Baru 3 orang? Yang lain mana ini? Berapa ini? Berapa orang di sini? Sudah siap mengikuti? Ada 36 orang ya? Sudah siap? Nanti sambil di split screen nanti bisa sambil ngikutin. Kita akan yang pertama itu mungkin instalasi. Kalau instalasi di Windows nanti akan saya terangkan ke linknya. Tapi nanti lebih fokus ke GitHub aja ya. Jadi tidak terlalu berlama-lama karena waktu kita mepet. Oke, kita langsung ke ini. Bentar. Oh, nggak bisa ya. Sebentar ya, saya siapkan dulu ke GitHub-nya. Ke GitHub-nya. Bentar. Kita pertama-tama itu harus ke GitHub dulu. Ke github.com. Sebentar ya. Suruh sih. Oke. Bentar ya teman-teman. Tak siapkan untuk ininya. Share screen. Oke. Share screen-nya ganti ke GitHub mana ini? Enggak kelihatan ya. Oke. Sini. Udah kelihatan belum teman-teman? Share screen GitHub-nya. Udah. Di sini ada yang pakai HP enggak? Ada yang pakai HP atau mungkin di laptop semua? Kalau versi HP biasanya agak mengecil ya, segini ya. Ini kalau laptop segini. Oke, teman-teman. Di sini kita langsung aja ya. Kita akan mendaftar untuk GitHub-nya. Kita bisa klik sign up di sini.
Terus akan muncul loading ya. Sini bisa kita ketikkan email kita yang belum terdaftar GitHub. Nantinya akan ada pengecekan ya. Misalnya harusnya ini udah daftar sih. Nah kan, already taken kayak gini itu berarti sudah mendaftar ke GitHub. Misalnya akan saya pakai email yang lain ya. Sebentar. Misalnya seperti ini. Oh, taken juga. Taken semua. Oke, mungkin agak ini ya. Nah, oke. Di sini contohnya ada email, misalnya seperti ini. Untuk mendaftarnya itu tinggal continue saja. Terus bikin password. Untuk passwordnya itu teman-teman itu jangan pakai yang 1234 ya. Yang yang bisa sesusah mungkin tetapi mudah dihafal. Misalnya kayak kombinasi Ferrari, misalnya F-nya besar, E-nya pakai 3, kayak gitu ya. Nah, kayak gini, baru strong. Jadi kayak kombinasi misalnya saya ketikkan di Zoom, misalnya seperti ini. Nah, ini bakal strong ya, karena seenggaknya itu 15 huruf atau kurang lebih 8 karakter yang punya nomor dan lowercase. Ada yang tahu lowercase? Huruf kecil ya, huruf kecil. Jadi password-password yang kuat itu bisa pakai di sini. Saya kira step untuk yang daftar GitHub ini teman-teman akan mudah mengikuti. Nah, username-nya teman-teman bisa isi. Oh, ada email yang nganggur kayaknya. Nah, ini ya. Untuk username-nya kita bisa bikin. Nanti username ini teman-teman itu akan selalu tertaut ya. Jadi teman-teman kalau bikin username sebisa mungkin eh keren lah ya, kayak gitu. Karena nanti teman-teman itu biasanya akan digunakan untuk flexing. Di sini ada yang pengen flexing pakai GitHub nggak? Nggak pakai Instagram. Ada nggak? Yang pengen flexingnya tuh pakai GitHub gitu loh. Kalau developer tuh nggak pakai ini, nggak pakai apa? Instagram. Karena buat kita atau buat developer, GitHub ini udah kayak Instagram. Kita pamer kode, ya kan? Oh, available ya huruf besar ya. Kayak gini berarti. Hmm, Oke. Nah, ini untuk yang email preference ini kalau teman-teman nggak mau nerima email, nggak usah dicentang, nggak masalah sih. Nah, udah verify dan kita verifying di CAPTCHA. CAPTCHA itu biasanya generate dari sana ya teman-teman. Di sini CAPTCHA biasanya digunakan untuk mengecek apakah teman-teman itu manusia atau bukan, disesuaikan. Kalau GitHub sekarang pakainya penunjuk ya, jadi teman-teman itu arahkan gambar ini sesuai dengan tangan ini. Biasanya 2 atau 3 kali, biasanya. Kalau 1 kali, ya nggak apa-apa. Yang penting, oh ya 1 kali kan. Kalau saya biasanya 2 atau 3 kali, yang kemarin-kemarin. Nah, di sini teman-teman itu nanti akan terima email sesuai dengan emailnya. Mungkin saya nggak buka ya, nanti teman-teman silakan bisa praktekkan sendiri untuk menerima email. Habis menerima email itu tinggal skip aja. Biasanya hanya untuk tutorial, kira-kira seperti itu, dan bisa langsung masuk. Nanti kalau teman-teman belum masukin ini, itu biasanya akan dihalangi untuk login ya. Akun teman-teman terdaftar, tetapi validasinya itu pending. Kira-kira seperti itu. Kita bisa next, sebentar, ke emailnya dulu. Oke, saya verifikasi dulu sebentar ya.
Welcome to GitHub. Mana ini kodenya? Kode GitHub-nya 1038 1038 2827 2827. Nah, ini pokok error 10382827. Oh, launch-nya error. Bentar. 1028. Kita resign aja ya. Kalau error kayak gini bisa di resign kok. Nah, udah. Semoga langsung nyampe ya. Kalau delay kadang memang produk kayak gitu. Nggak semuanya itu apa ya, cepat. Belum terima sampai sekarang ini. Wah, lama ya. Konfirmasinya nggak nyampe-nyampe. Nah, mungkin teman-teman nanti habis konfirmasi itu nanti ada kayak review ya, bisa di skip aja, terus langsung bisa sign in. Gitu ya. Kalau saya biasanya pakai ini. Nah, ini dia. Bentar. Ini aja. Nah, udah. Jadi kalau di akun saya memang pakai double out ya. Jadi harus konfirmasi di HP juga. Ini untuk menghindari serangan-serangan yang nanti mungkin dirasa bakal menyerang akun kita. Apalagi kalau teman-teman pegang akun atau repo atau project perusahaan ya. Jadi teman-teman itu diharapkan untuk akun-akun ini ya di backup lah. Karena mungkin teman-teman dalam sebuah kasus itu GitHub itu bahkan lebih penting dari HP kita gitu. Karena isinya project perusahaan, key perusahaan. Teman saya aja pernah sampai kehilangan laptop, itu yang ditangisin bukan laptopnya, teman-teman. Tapi projectnya yang hilang. Bayangkan project-project yang teman-teman kerjakan 2 tahun, 3 tahun itu hilang bersama laptop. Nggak ada di GitHub itu kan. Daripada GitHub-nya mending, daripada laptopnya nangisinnya projectnya, teman-teman. Itu ya pelajaran penting gitu. Dan itu pun karena keteledoran ya, bukan karena dia itu naruh laptop, tapi karena faktor ketiga yang dibobol kayak gitu. Nah, di sini teman-teman, untuk membuat repo, teman-teman bisa klik new untuk yang tampilan baru ya, kelihatan ya di atas, atau mungkin kekecilan di sini. Kekecilan enggak, teman-teman? Kekecilan enggak di sini? Kelihatan enggak? Kalau kekecilan nanti tak besarin layarnya. Kelihatan. Kelihatan. Oke. Bisa klik new. Nah, kalau teman-teman itu pengen bikin GitHub page, ada yang tahu tadi, ada yang udah bikin GitHub page, gimana caranya? Caranya bikin GitHub page, ya tinggal page aja, Pak. Username-nya harus nama sama kayak reponya, kayak gini ya. Nanti github.io gitu ya. Jadi username ini .github.io ini akan dapat page gratisan, teman-teman. Jadi nanti teman-teman dapat halaman gratis gitu ya. Ini mungkin tak hapus dulu untuk yang di project saya pribadi, tak hapus dulu sebentar ya. .github.io saya. Mana ini? Hapus dulu. Oke. Sudah sampai sini teman-teman? Ada yang udah daftar dan sampai pengisian? Atau kecepatan? Kalau terlalu cepat
Nanti tak perlambat sedikit. Let branch. Tak hapus dulu punya saya, jadi bisa bikin page dari nol ya. Ya, ini harusnya udah bisa. Nah, ini saya mau bikin nanti website gratisan ya, github.io. Seperti ini. Nanti teman-teman untuk GitHub page ini itu wajib public ya. Jadi projectnya itu wajib public. Yang nanti teman-teman ini akan jadi web gratis. Nah, di sini di deskripsi teman-teman bebas saja misalnya profil kayak gini ya. Oke, terus bisa create dan jadi repo kayak gini. Nah, ini teman-teman, ini adalah repositori kosong ya. Jadi teman-teman perlu tahu bahwa ini itu kosongan. Teman-teman itu ada dua opsi. Yang pertama itu bisa ngisi lewat apa namanya? Bisa ngisi lewat lokal ataupun bisa ngisi langsung di sini dengan membuat file langsung. Itu bisa. Jadi tinggal di create aja, create new file ini. Jadi tinggal di create new file, nanti bisa bikin langsung di sini. Dan semua file yang ada di sini, itu nantinya akan langsung di action. Jadi actionnya di sini, itu otomatis teman-teman. Kita misalnya bikin ya di sini, filenya misalnya index.html, kita bikin HTML biasa aja, head, title, misalnya profil kayak gini, terus nanti pakai body biasa aja. Jadi teman-teman itu bisa pakai sampel aja ya. Ini profil, nah GitHub page. Ini contoh ya. Jadi di jalsai.github.io index HTML, bikin file, terus tinggal di copy saja untuk HTML dasar aja. Yang nantinya ketika kita commit change, nah, kita commit, itu otomatis akan berjalan action nantinya. Yang nanti, nah ini action teman-teman. Action ini, dia itu akan membuat page otomatis yang alamatnya nanti ada di github.io. Jadi kalau teman-teman ini lihat actionnya, mungkin nggak perlu dipahami untuk semua kalimat ini ya. Yang penting adalah poin-poin di sini, mereka itu meluncurkan sebuah file otomatis. Ketika teman-teman itu syaratnya tadi apa? Username-nya sama. Jadi misalnya di sini Kak Rizky bikin rizkyganteng.github.io ya. Username-nya berarti Rizky Ganteng tadi gitu ya. Jadi nggak boleh yang lain. Dan hanya satu akun satu kali untuk GitHub page yang gratisan ya. Kalau teman-teman itu mau nambah sendiri, misalnya mau di page-in untuk project-nya, itu bisa request ke GitHub. Itu nanti di sini jalsai.github.io. Oh, internet unstable. Bentar ya. Internet unstable. Nah, ini ya. Tadi ini halaman gratisan yang sudah kita miliki. Nah, langsung auto deploy. Pakai React pun bisa kayak gitu. Nah, React gimana Kak caranya? Kita ada namanya GH page. Jadi kalau teman-teman itu misalnya di sini punya project ya, tinggal di clone. Ini saya share screen bisa enggak ya? Share keseluruhan. Ini tinggal di clone terus kita misalnya punya file di Finder ya, bentar ya, tak closein semua ini. Takut data sensitif. Saya ganti share screen dulu sebentar. Share screen desktop 1. Share screen entire mana ya? Oh, harus di close dulu sebentar.
Jadi kita sudah berhasil bikin page gratisan ya. Kita akan konekkan yang tadi, project tadi ke file lokal kita. Desktop 1. Oke. Oke. Di sini ada project kita di repo ya. Jadi ini adalah remote repository. Kita bisa clone dengan cara copy untuk GitHub-nya. Untuk versi Mac nanti pakainya Brew ya. Jadi di sini bisa kita bikin. Kalau untuk tutorial yang Windows mungkin akan saya sertakan link aja ya nanti ya. Bentar. Karena waktunya mepet banget ternyata ya. Sampai bingung bikin mana dulu. Oh, HTML udah ada. HTML. HTML kita bisa part 1. Kita bisa ke terminal. Kalau nanti di sini terminal. Terus kita bisa clone tadi ya, git clone ke GitHub-nya. Dan jadi folder kita tadi. Nah, teman-teman bisa ngoding di sini nih. Terserah apapun itu bisa dilakukan. Nah, misalnya di sini kita ubah ya dengan pakai ini aja, pakai teks. Jadi teman-teman bisa lihat. Nah, teks indeksnya pakai HTML yang biasa ada enggak ya? Apa harus pakai coding? Text edit. Text. Jujur jarang pakai yang ini ya, notepad ya. Biasanya pakai kursor sih. Kalau teman-teman buka itu enak banget kursor. Sekarang udah ada AI-nya. Jadi tinggal komen-komen aja di sini. Tapi untuk belajar penggunaan AI ini agak dikurangi ya teman-teman. Karena yang penting itu fundamentalnya, bukan AI-nya. Misalnya kita bikin perubahan 1. Kita buka terminalnya, di sini udah ada git-nya ya. Biasanya kalau teman-teman yang pakai VS Code, itu sudah langsung terintegrasi untuk git-nya. Dan juga kalau Windows biasanya untuk yang browsernya udah sync in GitHub itu biasanya hanya authorize saja. Sini bisa kita, ada yang tahu perintahnya apa? Saya udah bikin ini nih, apa namanya? Git-nya di sini. Ada yang tahu nggak perintahnya apa? Untuk menghubungkan pakai Git? Ada yang tahu? Membuat project Git pakai git init ya. Jadi pertama pakai git init, nanti akan terbentuk project Git, lalu kita hubungkan dengan server yang tadi, si cloningan ini, terus kita git remote add origin git. Nah, dia itu langsung terhubung. Jadi kita bisa git pull dan narik datanya. Nah, ini ya. Jadi dia itu bisa di git pull origin asal dari page-nya master. Origin branch-nya master. Nah, ini ya. Jadi dia itu langsung otomatis terhubung. Misalnya kita ganti di sini, misalnya page dengan perubahan 2, kita harus add dulu. Jadi tiap file lokal yang akan kita upload itu wajib di-add dulu. Git add titik. Nah, ini menambahkan file ya. Kalau teman-teman mau lihat file di sini. Oke, hello. Nah, oke. Oh, nggak boleh ya. Kita bikin ini aja. Nggak boleh sama ininya filenya. Kita kursor dari sini aja.
Open in console. Nah, udah. Ini ya, jadi ada perubahan di sini, yang mana nanti perubahan 2 ini akan kita upload ke sebelah kiri kita. Kita kanan kirinya gimana biar enak. Ini ya. Nah, di sini nanti berarti itu harus ada perubahan 2 ini ya, yang sebelah kanan. Jadi untuk di push, kita tambahkan dulu filenya git add titik git commit min m, misalnya first push. Nah, ini langsung ketambahan ya. Apakah ini akan terupload langsung ke dalam GitHub yang sudah kita hubungkan? Terupload belum, teman-teman? Kalau udah di commit. Jawabannya, setelah saya reload, belum. Harus diapakan, teman-teman? Di upload dulu. Dengan apa? Git push. Wah, ini Kak Nurma Nudin ini udah pro kayaknya ya. Wah, udah banyak yang paham ini. Nah, ini ya teman-teman. Jadi tanda ketika dia itu udah diupload seperti ini. Enumnya 6 objek, lainnya dihitung, dan ada writing objeknya. Berapa kbps. Teman-teman jangan khawatir dengan banyaknya versi di dalam Git. Dia itu hanya menyimpan metadata saja. Jadi bukan data asli yang kayak di copy. Nah, ini perbedaan menggunakan Git dan tidak ya. Di Git teman-teman itu bisa reduce memori banyak banget. Daripada sekedar hanya copy paste kayak misalnya teman-teman nyimpen eh, laporan skripsi ya, skripsi revisi 1, 2, 3, bismillah lulus, skripsi bismillah besok lulus, besok sidang kayak gitu. Nah, menggunakan Git ini akan lebih mudah. Di sini sudah terhubung langsung dengan GitHub-nya karena sudah ada remote-nya ya. Kita bisa cek dengan apa? Ke git remote min v. Nah, ini ternyata udah terhubung. Nah, kira-kira seperti ini dan dia itu secara otomatis akan mengupload langsung ke GitHub IO. Ini ya, langsung ada perubahannya. Kira-kira seperti ini. Dan untuk yang versi apa ya, bisa dibilang versi untuk teman-teman yang itu lebih pro ataupun lebih advance, itu nanti akan belajar action, di mana si action ini nanti mana ini? Action itu nanti akan mengotomatisasi nggak hanya projectnya saja. Kalau pakai GitHub Page kan, kalau pakai GitHub Page itu kan nanti hanya sekedar file ini saja ya, file statis saja. Tapi kalau teman-teman itu sudah bergelut dengan server side dan lain-lain, itu akan lebih banyak maintain lagi. Kira-kira seperti itu. Yang nantinya akan belajar bagaimana cara GitHub Action itu bekerja. Misalnya seperti ini. Mana GitHub Workflow. GitHub Workflows. Saya kasih contohnya. Mengingatkan waktunya sudah. Oh iya, waktunya ya. Duh, belum sampai ini. Running job malahan. Bentar ya, contoh sedikit saja. Oh, ini kalau udah project kompleks kayak gini. Mungkin teman-teman agak pusing ya. Misalnya. Nah, ini yang simpel aja. Nanti kalau teman-teman itu sudah sampai ke project yang kompleks dan ingin menjalankan GitHub Action, itu wajib dijalankan di dalam folder.github/workflows/ apapun di sini, pakainya YAML. Jadi seperti ini ya. Jadi ini contohnya dari project saya ya, pribadi, yang nantinya itu akan terupload ke VPS. Jadi dari atas, teman-teman itu yang saya bold ya, sebentar aja. Name-nya itu ada continuous integration biasanya atau CI/CD. Nanti ada on. On ini nanti menjelaskan aksinya kapan. Ketika saya push dan pull, branch-nya develop itu akan melakukan pekerjaan ini. Nah, jadi sesuai namanya ya. Ada name, on, push-nya jangan lupa, terus job. Nah, di sini ada tujuannya, terus nanti ada name deployment-nya yang akan tercatat seperti ada di sebelah kiri.
Kalau di GitHub itu biasanya di sebelah sini. Nah, untuk build-nya ya. Jadi nanti yang tertulis di bawah ini setup jobs. Kalau di sini ada test files, langsung di deploy ke FTP dan ini akan otomatis ngupload ke FTP secara otomatis. Ini pakai PHP dan nanti langsung akan di running oleh server. Kira-kira seperti itu. Jadi yang penting teman-teman itu udah paham untuk workflows atau skema dari action-nya, yaitu ada name, on, trigger ketika dijalankannya kapan, yang sering dipakai itu pull atau push di sini. Terus branch-nya mana? Jadi teman-teman itu bisa misalnya master yang dideploy nanti ke server yang mana, develop yang dideploy nanti ke server yang mana, itu akan terpisah-pisah gitu. Pun teman-teman bisa menjalankan running test di sini juga bisa. Dengan server yang terpisah tadi, teman-teman bisa nge-trigger. Ini upload filenya tesnya dulu, nanti bisa tak tarik ketika teman-teman itu sebelum ke master. Jadi ketika teman-teman itu nanti deploy ke master, misalnya seperti ini, itu akan dijalankan tes dulu. Oh, filemu kok error, kok decoding, kira-kira seperti itu. Jadi banyak sekali fungsinya Git Action ini ya, dan teman-teman itu bisa pelajari karena ini nggak ada habisnya. Apalagi strategi-strategi sama step-stepnya itu bisa dikombinasikan. Kalau bisa matiin server bisa nggak Kak? Bisa aja, nggak masalah. Ngeribut server pun bisa, sudah pernah saya praktek. Kira-kira seperti itu, mungkin agak terburu-buru ya di bagian akhir ya teman-teman. Karena memang waktunya sangat mepet sekali dan penjelasannya juga agak banyak ya saya ya. Gitu, kira-kira seperti itu. Saya kembali ke slide lagi dan saya kembalikan ke Kak Stefani atau Kak Melda ini berarti Kak. Oke, terima kasih Pak Desi. Iya, Oke, kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, iya, mungkin boleh ya kita sampai 11:07, iya. waktunya 5 menit. Kalau misalkan masih belum cukup, minggu depan kita ketemu lagi dengan Pak Desi ya. Iya, Mungkin boleh kita siapkan lanjutkan sedikit gitu ya Pak ya. Disiapkan dulu siapkan note-nya. pertanyaan terbaik pokoknya. Karena kita Silakan juga teman-teman. topik DevOps nanti ada 2 sesi. Silakan kalau ada pertanyaan yang belum puas atau misalkan nanti malam tiba-tiba kepikir, boleh dicatat dulu biar minggu depan bisa ditanyakan gitu ya. Ada pertanyaan mungkin boleh di chat atau open mic. Silakan. Ayo, pertanyaan terbaiknya. Belum ada teman-teman? Mumpung Belum ada ya? nanti ketika praktek itu bakal lebih banyak pertanyaan lagi teman-teman. Jadi mungkin untuk bayangan saya anjurkan teman-teman itu gali ilmu sebanyak-banyaknya karena jujur untuk estimasi waktu kuliah itu dikit banget teman-teman. Dan ketika teman kerja bisa saya istilahkan ketika kuliah teman-teman itu hanya diajarkan ini kayu, ini apa namanya, ini paku, ini palu. Tapi ketika kerja teman-teman itu akan langsung diajukan pertanyaan bisa bikin meja enggak kayak gitu. Jadi gali ilmu sebanyak-banyaknya, jangan malu. Tempatkan rasa malu itu pada tempatnya, bukan untuk apa ya, malu bertanya. Kira-kira seperti itu. Betul. Karena Nah, kalau lulus itu tanyanya langsung bisa clean code nggak Kak? Arsitekturnya pakai apa? Ayo. Bingung lagi nanti. Ayo silakan, monggo. Boleh chat yang malu-malu ya. Silakan. kalau misalkan untuk yang saat ini belum ada pertanyaan, ini kan sesinya di-record. Nah, bisa nanti ditonton ulang, kemudian dicoba lagi sendiri. Biasanya itu baru ada pertanyaannya. Ada yang gagal, error, atau gimana. Nah, itu nanti bisa dicatat, minggu depan bisa ditanyakan. Sambil menunggu, barangkali yang masih menyusun pertanyaan, ini tadi saya ada share link ya, link Google Form. Itu nanti kalau dibuka isinya adalah link untuk feedback. Nah, teman-teman kalau misalkan bagi yang hadir di hari ini mau untuk klaim sertifikat, diharapkan untuk bisa mengisi feedback yang ada di situ ya. Jadi untuk yang mengisi saja akan nanti bisa mengklaim sertifikat, sekaligus nanti dari Katalis itu akan provide sesi untuk
pengembangan soft skill. Nah, pengembangan soft skill-nya dalam topik apa itu bisa juga di vote topiknya lewat link yang ada di Google Form itu tadi. Jadi jangan lupa ya untuk mengisi setelah sesi ini atau diisi sekarang juga boleh. Oke, mungkin nggak ada pertanyaan lagi ya. Kalau sudah cukup jelas, jangan lupa dibuka dulu formnya, Google Formnya, kemudian kita ketemu lagi minggu depan ya Kak Desi. Siap. Siapkan pertanyaan terbaiknya. Minggu depan kita lebih ke docker ya. Mungkin mirip-mirip kayak tadi, tetapi lebih advance lagi. Semangat buat teman-teman semua ya. Saya Oke, stop share screen nggak, Kak? Berarti ya stop ya. silakan. Bu Steph, izin menyampaikan sedikit mungkin Bu Oh Steph. silakan. Iya, Mbak Meli. Udah join lagi ya? Mungkin tadi menyambung dari yang disampaikan Bu Steph, kalau misalnya nanti waktu dipraktekkan ada pertanyaan, boleh nanti dibawa ke sesi berikutnya gitu ya. Nanti biar dibantu Pak Jesse yang menjawab pertanyaannya teman-teman. Nah, kalau nggak dipraktekkan ini yang cuma tahu aja gitu ya Pak Jesse, yang nggak merasakan gimana nanti tantangannya gitu. Iya, Jadi betul. praktekkan teman-teman, bisa nanti pertanyaannya dikumpulkan, kita akan bahas di sesi minggu depan gitu. Ya, dari saya sudah cukup Bu Steph. Terima kasih Bu Steph. Terima kasih Bu Meli. Oke, cukup juga untuk teman-teman sekalian ya. Kita ketemu lagi minggu depan di hari Jumat di jam yang sama. Ya, mungkin Oke. dokumentasi ya Bu Steph ya. Oh ya, boleh-boleh. Berarti Teman-teman saya yang tidak berhalangan untuk open kamera, boleh open kamera. Oke. Oke. Udah ya teman-teman, silakan yang belum open kamera bisa open kamera dulu supaya saya bisa lihat nih wajahnya teman-teman. Oke. Bu Steph, sepertinya sinyal saya agak ini ya kurang stabil. Boleh dibantu untuk capture nggak Bu Steph? oke, sebentar ya. Oke, saya capture dulu. 1, 2, 3. Nyum semua. Oke. Halo, Bu Meldi? Ya, sudah selesai ya Bu Steph ya? Ya, sudah. Oke, siap. Terima kasih Bu Steph. Boleh di closing Bu Steph. Dipersilakan. Oke. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir ya. Minggu depan wajib untuk ikut ya, karena topiknya mungkin akan lebih advance, jadi sangat-sangat butuh. Pasti banyak pertanyaan dari teman-teman sekalian, yaitu dokter. Oke, saya tutup dulu. Terima kasih untuk Pak Desi juga yang sudah menjelaskan di hari ini, dan untuk teman-teman yang sudah hadir, untuk Bu Meldi juga, selaku dari tim Katalis. Saya tutup dulu, terima kasih, selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Selamat teman-teman siang. semuanya. Terima kasih semuanya. Pak Jesse, terima kasih Pak. Terima kasih, Bu. Sama-sama.